Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Asyidiki dari kelas TRKJ 3B. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat suatu Debian sebagai router dan satu Debian sebagai klien, kemudian menginstal dan mengkonfigurasi Squid sebagai transparansi proxy server serta melakukan pemblokiran website YouTube. Di sini kita menggunakan topologi, yaitu satu Debian digunakan sebagai router dan satu Debian lagi digunakan sebagai klien. Untuk router memiliki dua interface, yaitu Endpost 3 sebagai koneksi ke internet dengan jaringan NAT dan Endpost X sebagai koneksi ke klien atau jaringan LAN. Hal pertama yang dilakukan yaitu membuat konfigurasi router terhadap Debian yang pertama. Untuk langkah pertama yaitu mengecek interface jaringan yang tersedia dengan perintah IPA. Kemudian kita akan mengatur IP LAN router dengan cara mengedit file yang ada pada folder etc network interface. Mengatur IP routernya sebagai 192.168.561/24. Untuk save-nya itu Ctrl O Enter dan Ctrl X untuk keluar dari file tersebut. Setelah itu kita akan restart networkingnya dengan perintah systemctl restart networking. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mengaktifkan IP forwarding dengan mengedit file yang ada pada etc sysctl.conf. Aktifkan net IPv4 IP forward 1. Untuk men-save itu Ctrl X keluar dari file tersebut. Jalankan sysctl -p untuk mengaktifkan IP forwarding yang telah kita edit dari file tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengatur NAT agar klien bisa terhubung ke internet dengan perintah iptable -t NAT -a post routing -o endpost 3 -j -squared. Selanjutnya kita akan melakukan simpan rule agar saat merestart Debian konfigurasi tetap tersimpan dengan perintah iptable save etc iptable rule v4. Setting untuk menjadikan Debian sebagai router telah selesai dengan tahap terakhir tersebut, yaitu mensimpannya. Selanjutnya kita akan menginstal dan mengkonfigurasikan Squid. Pertama itu apt update untuk mengupdate semua data. Setelah itu kita akan menginstal dengan perintah apt install squid -y. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi Squid, yaitu dengan cara mengedit file yang ada di etc squid.conf. Karena ini agak panjang filenya, jadi sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Di sini kita akan cek konfigurasi Squid yang telah kita buat dengan perintah squid -k parse, dan kita lihat di sini tidak ada error yang terjadi satupun, Nah, kemudian kita akan restart Squid dengan perintah systemctl restart squid. Setelah berhasil restart, kita akan mengecek status Squid apakah sudah aktif atau belum dengan perintah systemctl status squid. Dan kita lihat di sini statusnya sudah aktif dan running ya. Setelah itu kita akan mengaktifkan transparent proxy dengan iptable agar si klien nanti mengakses internet melalui Squid yang telah kita konfigurasi tersebut. Dengan menjalankan perintah iptable -t NAT -a pre-routing -e endpost X -p TCP -min deport 80 -j redirect -min to min port 3129. Setelah melakukan konfigurasi di file yang tadi itu, teman-teman jangan lupa simpan rule dengan perintah iptable -save di folder etc iptable rules. Kemudian di bagian klien kita akan mengatur IP klien dengan IP 192.168.560/24 dengan cara membuka file etc tersebut, dan sekiranya seperti ini. Restart konfigurasi jaringan kita terlebih dahulu sebelum melakukan ping dengan perintah systemctl restart networking. Setelah itu kita akan melakukan ping terhadap 888. Kita lihat hasilnya itu berjalan dengan
yang seperti kita mau. Kemudian kita akan ping terhadap google.com begitu, dan dapat dilihat hasilnya juga sama. Kemudian kita beralih lagi kepada Debian router untuk melihat log squid, apakah klien benar-benar terhubung ke jaringan melalui squid yang telah kita buat dengan perintah tel-minf var/log/squid/access.log. Dapat kita lihat di sini klien, kita akan melakukan tes dari klien dan melihat dari router dengan widget http example.com. Di sini dapat kita lihat di sisi router sudah langsung terupdate bahwa si klien memang terhubung ke jaringan melalui squid yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Seperti pada judul video kita kali ini, kita akan melakukan konfigurasi squid dan memblok klien agar tidak bisa mengakses YouTube. Di sini kita akan tes dengan web http youtube.com, dan dapat kita lihat di sini di sisi router untuk aksesnya itu denied ya, yaitu ditolak karena si squid telah berhasil memblok klien agar tidak mengakses youtube.com. Sekian demonstrasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.